Halo teman-teman, beberapa hari yang lalu aku baru aja pulang dari Yogyakarta dalam rangka perjalanan dinas ya untuk belajar kepada salah satu owner perusahaan yang luar biasa ya. Mereka bergerak di bidang digital marketing, memasarkan produk-produk kesehatan gitu. Dan ya kali ini aku bakal sharing sama kalian beberapa poin yang aku pelajari dari beliau saat kita belajar di Jogja. So, langsung aja. Oke, tapi sebelumnya aku bakal cerita dulu ya tentang Yogyakarta yang wah udah beberapa lama aku nggak pernah ke Jogja lagi, dan kemarin akhirnya bisa mengunjungi Yogyakarta untuk kesekian kalinya. Dan ya, Jogja tetaplah Jogja. Lalu lintasnya enak jujur. Aku bener-bener seneng banget naik motor di sana kemarin karena kapan lagi ngerasain jalanan yang luas, jalanan yang nggak macet. Beda banget ya sama sama Jakarta, sama Bogor, Pamulang itu luar biasa ya. Nah, kebetulan beberapa hari kemarin ketika kami masih di sana, jadi aku nggak sendiri, aku sama beberapa rekan kerja dan juga sama bos. Dan itu kondisinya beberapa hari kita merasakan hujan ya di sana. Hujan deras banget malam. Ya, seringnya malam sih hujannya. Jadi kita mau jalan-jalan malam juga kehujanan. Ya, selain belajar, aku juga nyempetin buat jalan-jalan lah ya. Kita muter-muter sekitar Malioboro, muter-muter Sleman gitu. Dan ya, Jogja memang luar biasa sih. Oke, back to the topic. Jadi tujuan aku ke Jogja kemarin itu karena untuk mengurus sebuah produk. Jadi perusahaan aku pengen launching produk baru, produk ya herbal gitu lah ya, semacam herbal gitu, madu. Dan kami belajar kepada seorang owner perusahaan yang memang mereka bergerak di bidang yang sama seperti perusahaan kami, di bidang digital marketing untuk menjual produk-produk kesehatan seperti ini. Dan pada awalnya sebelum aku bertemu dengan beliau ini, ya sebelumnya emang aku nggak pernah lihat muka beliau, aku nggak pernah ketemu sama beliau. Dan pertama kali aku ketemu sama beliau ini ketika acara halal bihalal ya, halal bihalal perusahaan. Dari looksnya tuh kelihatan ini orang biasa banget, ini orang low profile bener, nggak kelihatan orang ini orang yang ternyata sewow itu. Tapi pas aku main ke rumah beliau, main ke workshop beliau, dan belajar, mulai ngedengar beliau berbicara, menjelaskan banyak hal itu, wah, pandangan aku pada beliau tuh langsung berubah 180 derajat. Bener-bener beliau ini orang yang cerdas ya, luar biasa sih. Beliau menguasai banyak hal, bener-bener multitasking lah. Dia bisa programmer, bisa desain, bisa marketing, bisa ekonomi, paham wah banyak hal, bahkan pertukangan pun bisa gitu. Sampai aku itu setengah nggak percaya kalau ada orang kayak gini di dunia. Bener-bener multitaskingnya tuh bener-bener next level, asli. Dia bisa ngebuild web sendiri, bisa dah kalau disebutin semua kayaknya nggak bakal cukup ya durasi videonya. Jadi ya 2 hari duduk sama beliau, ngobrol, banyak hal yang bisa aku dapetin, banyak hal yang bisa aku pelajarin. Tapi kali ini kita bakal bahas berapa ya, kurang lebih 4 poin aja ya, biar durasi videonya nggak kelamaan. Dan aku rasa 4 poin ini tuh bener-bener udah mewakilin semuanya. Poin yang pertama adalah jangan takut buat mencoba. Terkadang kita ketika ingin belajar suatu hal baru, mencoba melakukan hal baru, kita tuh lebih banyak overthinking, kita lebih banyak mikirin, aduh nanti hasilnya gimana ya, aduh nanti aku dijelek-jelekin gak ya sama orang lain gitu. Dan akhirnya gara-gara pikiran kita yang udah overthinking duluan, udah takut duluan sama hasilnya, sama judge orang lain, akhirnya kita nggak jadi memulai hal baru tersebut, kita nggak jadi nyobain buat ngelakuin hal itu. Dan pada akhirnya itu bisa mengarahkan kita pada penyesalan. Ya kemarin beliau bilang kurang lebih begini ya, mumpung kamu masih muda, cobain semuanya.
karena ya kalau nggak coba takutnya kamu nanti bakal nyesel. Seperti aku bikin channel YouTube ini, awalnya aku juga takut bakal dikatain orang, ah channel apaan sih, nggak berbobot, jelek gitu kan, kameranya burik kayak gini. Tapi akhirnya aku menyingkirkan perasaan-perasaan tersebut, menyingkirkan pikiran tersebut, dan memilih untuk ya udah, ayo kita mulai aja. Bodo amat mau kualitas videonya kayak apa, bahasanya kanan kiri gitu kan ya. Tapi daripada aku menyesal suatu hari nanti kalau aku nggak pernah bikin channel YouTube sama sekali, mending aku mulai sekarang, walaupun ya seadanya dulu. Oke, jadi itu yang pertama teman-teman, jangan takut buat memulai hal baru. Udah mulai aja dulu, cobain aja dulu. Oke, pelajaran yang kedua adalah carilah ilmu, pelajarilah pengetahuan sebanyak-banyaknya. Iya, jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, beliau ini ilmunya benar-benar luas banget, bidangnya benar-benar luas banget. Dari pertukangan kayu sampai programming, beliau paham, beliau bisa. Dan itu semua dari mana? Itu semua dari beliau belajar otodidak. Beliau belajar sendiri, nggak ada yang ngajarin, bener-bener. Bahkan beliau itu tidak lulus kuliah, beliau tidak selesai kuliah. Jadi cuma sampai semester 2 kemarin bilangnya. Jadi bener-bener pelajarin banyak hal, nggak apa-apa. Kita nyoba-nyoba hal baru, belajar banyak hal itu nggak apa-apa. Tapi dengan catatan ya, dari pembicaraan kita kemarin, beliau ada menekankan satu poin ya, yaitu apa? Pelajarilah apa yang kamu butuhin. Jadi nggak serta-merta kita, oh aku pengen belajar banyak hal, aku pengen belajar berbagai macam bidang, tapi bidang itu sebenarnya nggak dibutuhin dalam hidup kita, nggak dibutuhin dalam karir kita. Nah, nanti justru itu malah menjadi mubazir, malah menjadi kayak apa ya, malah buang-buang waktu kita belajar hal itu yang pada akhirnya nggak bakal kepake sama sekali. Jadi pelajari banyak hal yang hal itu emang kita butuhin dalam karir kita, dalam kehidupan kita. Contoh, kita bekerja di bidang desain grafis, dia mau belajar UI UX bisa, mau belajar programming juga masih nyambung kan, bisa buat bikin website sendiri, bisa bikin aplikasi sendiri gitu, yang masih ada hubungannya sama desain juga. Jadi gitu, pelajari hal yang emang benar-benar kamu butuhin biar waktu dan tenaga kamu nggak mubazir, daripada kamu harus belajar hal yang nggak pernah kamu butuhin mungkin selama seumur hidup kamu, dan itu malah jadi sia-sia karena ilmunya pasti bakal hilang. Oke, selanjutnya adalah learning by project. Jadi salah satu cara beliau buat belajar dan ilmunya itu kepake dan sampai sekarang masih kuat adalah learning by project. Maksudnya gimana? Jadi ketika beliau dapat project, beliau belajar hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project tersebut. Begitu juga timnya. Jadi timnya di perusahaan itu selalu di-challenge, ditantang untuk melakukan atau menyelesaikan project yang belum pernah mereka kuasai sama sekali. Misalkan seorang UI UX desain lo ini ditantang untuk membuat aplikasi sendiri dari nol. Padahal kan kalau kita tahu pembuatan buat bikin aplikasi itu kan butuh programming dan biasanya dihandle oleh orang yang emang udah expert ya. Tapi ini UI UX designer yang dia nggak tahu coding, ya kan, profesinya kan mendesain UI UX, bukan membuat aplikasi dari nol. Dia ditantang untuk membuat aplikasi dari nol dan dipaksa untuk belajar. Nah, itu caranya, learning by project. Di satu sisi orang ini akan lebih excited dan juga ilmunya bakal langsung terpakai, bakal langsung praktek ya, jadi lebih kuat. Dan jujur ini adalah suatu metode yang pengen gue terapin sekarang, pengen aku coba ya, karena selama ini aku belajar itu kalau cuma baca buku, cuma nonton video dan nggak langsung dipraktekin, itu rasanya kayak kurang banget gitu, rasanya kayak males dan capek. Tapi kalau misalkan ada projectnya dan kita kerjain project itu sambil belajar, itu kita belajar lebih apa ya, lebih niat gitu, lebih semangat, karena satu sisi kita dikejar deadline dan di sisi lain itu seru karena langsung ngelihat ngelihat bukti nyata dari apa yang kita pelajari, ya kan? Oh,
oh ternyata ilmunya kepake buat ini loh, oh ternyata ilmunya kepake buat ini gitu kan. Jadi itu learning by project. Kalian teman-teman boleh coba ya, sekali-kali cobalah di rumah atau di tempat kerja kalian ada project yang belum pernah kalian handle sama sekali. Ya nggak usah kalian handle, kalian tanya teman aja, ada project apa sih. Nah coba kalian eh, pura-pura dikasih project tersebut, seakan-akan kalian dikasih project tersebut, kalian coba sambil belajar, kalian coba kulik-kulik sampai akhirnya kalian bisa. Oke, dan yang terakhir yang aku lihat dari beliau kemarin adalah tetap low profile. Ya, aku tahu beliau adalah owner dari perusahaan yang luar biasa, sudah besar, dan otomatis orang kaya ya, rumahnya aja besar, rumahnya gede gitu. Tapi kalau misalnya kalian lihat beliau ini ya sekilas, pasti nggak bakal ngira kalau beliau ini orang kaya, beliau ini orang pintar hebat, enggak. Jadi looksnya benar-benar biasa banget, dan bahkan kita bakal cenderung, kalau orang biasa yang ngelihat, cenderung bakal ngerendahin orang kayak gini. Aku pun pertama kayak gitu, aku nggak ngira kalau orang ini itu orang yang benar-benar wah gitu. Tapi ketika udah bicara, ketika udah mengajar, itu wah luar biasa, bener luar biasa. Jadi apa kesimpulannya teman-teman? Hiduplah sederhana gitu ya. Kita nggak perlu dilihat orang, kita nggak perlu orang lain dan kita tuh selalu hebat, selalu sempurna, selalu perfect. Yang ada malah kita terlalu memperhatikan penilaian orang lain, kita terlalu sibuk sama penilaian orang lain, sehingga kita bahkan nggak memperhatikan diri kita sendiri. Mungkin rumahnya boleh besar, pendapatannya luar biasa, perusahaannya besar, tapi penampilannya nggak apa-apa kok, biasa aja, celana pendek, kayak kaos kemana-mana. Kita nggak harus orang lain tuh tahu kalau kita tuh hebat, kita nggak harus bikin orang lain tuh tahu kalau kita owner perusahaan. Ya sudah, jadilah orang biasa aja gitu. Malah dengan jadi orang biasa, dengan jadi orang yang low profile, hidup kita kadang lebih tenang karena nggak banyak orang yang merhatiin. Tapi ketika kita udah bicara, ketika kita udah nunjukin keilmuan kita, orang bakal hormat gitu. Jadi itu luar biasa banget, suatu sisi positif dari beliau ya, yang aku pelajari kemarin. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa poin pelajaran yang aku pelajarin dari perjalananku di Jogja kemarin. Jujur kalau misalkan ditawarin buat balik ke sana lagi, aku pasti mau. Dan wah, bener-bener dah, Jogja itu lingkungannya masih enak banget dibandingkan Jakarta ya. Jogja lingkungannya enak banget, aku betah banget sih naik motor Jogja, jujur. Dan juga seandainya bisa ketemu lagi sama beliau, aku bakal senang banget dan pengen belajar lebih banyak lagi sama beliau, karena kemarin itu bener-bener baru belajar sedikit, bener-bener baju nggak puas dah, bener-bener nggak puas sama sekali, kurang banyak, kurang lama. Jadi seandainya nanti ada kesempatan untuk ketemu, aku bakal senang banget sih. Oke, mungkin segitu aja teman-teman video kali ini. Semoga kalian ya terinspirasi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.